حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله أعزني الله وإياكم. Kemarin kita telah membahas pembagian kalam berdasarkan penggunaannya menjadi berapa? Kalam dibagi menurut penggunaannya menjadi dua, yaitu haqiqah dan majaz. Nah, haqiqah ketika kalam tersebut baik yang berupa lafaz digunakan pada perkara memang lafaz itu diletakkan untuknya. Misalnya lafaz asap memang diletakkan untuk menunjukkan hewan buas. Ini namanya haqiqah. Dan telah kita lewati bahwasanya haqiqah terbagi menjadi berapa bahasa sekarang. Tiga, yaitu haqiqah lughawiyah, haqiqah syar'iyyah, dan haqiqah urfiyah. Lughawiyah yaitu kembali kepada penggunaan bahasa. Bahasa menggunakan kata tersebut untuk makna apa, maka itu nikah. Adapun syar'iyyah yaitu dikembalikan kepada penggunaan syariat ini terhadap suatu kata. Misalnya salat. Salat kalau dilihat dari hakikat lughahnya bermakna doa. Ketika dilihat dari hakikat syar'iyyah maka bermakna lebih khusus, yaitu suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan urfiyah yaitu hakikat kembali kepada penggunaan dalam kebiasaan atau adat manusia. Baik, misalnya dicontohkan kemarin lafaz dabbah. Dabbah kalau kita melihat hakikat lughawiyah maka digunakan untuk semua yang berjalan di muka bumi, termasuk manusia. Tapi secara urf, secara kebiasaan dan adat manusia menggunakan kata dabbah untuk hewan berkaki 4. Nah, untuk hewan berkaki 4. Sehingga kalau seseorang memanggil manusia dengan ya dabbah, tentunya akan marah. Kenapa? Karena dia menyelisihi kebiasaan dan dianggap sebagai bentuk penghinaan karena memanggil manusia dengan panggilan binatang. Faedah utama mengetahui 3 jenis hakikat ini untuk apa bedanya? Nah, kita bisa meletakkan suatu kata atau kalimat pada tempatnya masing-masing. Ya, pada tempatnya masing-masing. Ketika berbicara dalam lughah ya di bawah hakikat lughawiyah, ketika berbicara syariat ya di bawah hakikat syar'iyyah dan seterusnya. Dan ini yang dibutuhkan sehingga seseorang nyambung ketika diajak bicara. Nah, dan tidak membawa suatu perkataan kepada selain hakikat yang diinginkan.
Kemudian terakhir berhubungan dengan nusus dari Al-Quran maupun Sunnah, maka pertama kali kita bawa ke hakikat apa? Apa Mujahid? Arif. Nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah, maka pertama kali kita bawa dalam memahaminya ke hakikat apa? Hakikat syar'iyah. Nah, dibawa ke hakikat syar'iyah. Tidak boleh kita membawa ke selain hakikat syar'iyah, baik itu hakikat lughawiyah atau hakikat urfiyah, sampai ada dalil yang menunjukkan demikian. Nah, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang diinginkan dalam suatu nas, hadits ataupun Quran itu hakikat selain hakikat syar'iyah. Nah, kita masuk pada jenis yang kedua dari kalam berdasarkan isti'malnya atau berdasarkan penggunaannya, yaitu al-majaz. Huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a, yaitu suatu lafaz yang digunakan pada selain perkara yang lafaz itu diletakkan untuknya. Paham? Kalau kemarin hakikat, memang lafaz itu diletakkan untuk menunjukkan hal tersebut, dan yang mengatakan menggunakan sesuai dengan makna yang memang kata tersebut diletakkan untuknya. Sebagaimana dicontohkan asal. Nah, sekarang juga contohnya asal. Asadun. Pada majaz ikhwanifillah, asal kata asal itu diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu hewan yang buas, harimau. Tapi secara majaz, sebagaimana dalam pengertian ini lafaz yang digunakan untuk selain apa-apa yang lafaz itu diletakkan untuknya. Berarti lain, bukan diletakkan untuk hewan yang buas. Mithal asadun lirrajuli syuja', menggunakan kata asad untuk seorang laki-laki yang pemberani. Nah, Zaidun asadun. Zaid itu harimau, yakni karena beraninya, seorang gagah berani sehingga disebut dengan asad. Yang diinginkan bukan makna sebenarnya. Yang diinginkan bukan makna sebenarnya, tapi yang diinginkan adalah majaz. Ini menurut orang-orang ikhwanifillah yang menyatakan adanya majaz dalam lughah Arabiyah. Dan telah kita lewati penjelasan yang lalu bahwasanya majaz yang rajih tidak ada dalam lughah Arabiyah, tetapi yang ada adalah apa? Uslub, uslub Arab. Kenapa? Karena majaz ini memang dimunculkan oleh generasi mutaakhirin setelah zaman yang utama, yaitu zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in untuk suatu tujuan batil, yaitu untuk menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita membahas sesuai dengan apa yang disebutkan di sini untuk mengetahui sebenarnya majaz menurut mereka itu apa, menurut usuliyun. Fakharaja biqaulina al-musta'malu al-muhmal fala yusamma haqiqatan wala majaz. Maka keluar dengan perkataan kami al-musta'mal, al-lafzul musta'mal, yaitu lafaz yang muhmal, yang tidak dipakai, tidak disebut hakikat, tidak disebut pula majaz. Bahkan suatu lafaz yang muhmal tidak disebut kalam.
Wa kharaja bi qaulina fi ghairi ma wudi'a al-haqiqah. Ini jelas karena haqiqah, ya hakikat itu suatu lafaz yang digunakan untuk hal-hal yang memang lafaz itu diletakkan untuknya. Ketika ya digunakan untuk selain hal yang lafaz itu digunakan untuknya, maka disebut dengan majaz. Nah, ini pengertian majaz menurut usuliyun. Tayyib. Qala wa ishtaratu li sihhat isti'mal al-lafzi fi majazihi wujudu irtibatin bainal ma'na al-haqiqi wal majazi li yasihha at-ta'bir anhu wa huwa ma yusamma fi 'ilmi al-bayani bil 'alaqah. Disyaratkan untuk keabsahan penggunaan suatu lafaz di dalam majaznya, yaitu adanya keterkaitan antara makna hakiki dan makna majazi. Agar apa? Agar pentakbiran yang diinginkan itu benar. Kalau tidak ada hubungannya, maka ya tidak sah, tidak dikatakan benar. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan, dan perkara ini disebut dalam ilmu bayan dengan alaqah. Ya. Ilmu bayan salah satu cabang dari ilmu Arabiyah yang juga berhubungan dengan balaghah. Nah, yaitu keterkaitan atau hubungan antara makna ya hakiki dan makna majazi. Misalnya dalam contoh tadi asadun ketika seseorang menggunakan kata asad ini untuk selain makna aslinya, atau dengan kata lain majaz di sini ingin menggunakan kata asad sebagai majaz. Zaidun asadun, di sana harus ada alaqah, yaitu keterkaitan antara makna hakiki dan majazi. Apa yang menjadi alaqah di sini? Yaitu sama-sama pemberani. Adanya sifat pemberani pada ya kedua makhluk tadi. Nah, wal alaqah imma an takuna al musyabaha aw ghairaha. Dan alaqah tersebut kemungkinannya bisa berupa musyabah, yaitu keserupaan, sebagaimana contoh asad tadi, karena serupa, ada keserupaan antara asad yang hakiki dengan asad yang majazi, sama-sama memiliki sifat pemberani. Fa in kanatil musyabahatu summiyat tajawuz isti'arah. Apabila yang menjadi alaqah adalah musyabahah, yaitu adanya keserupaan, maka disebut dengan at-tajawuz, ya majaz tajawuz, atau ya dalam kurung isti'arah. Isti'arah yakni meminjam, dipinjam. Jadi lafaz asli asad dipinjam untuk penggunaan ya yang lain. Kata jawuzi bilabdi asadin ada rajul syuja', sebagaimana ya tajawuz dengan menggunakan lafaz asad apa untuk menunjukkan seorang laki-laki yang pemberani. Nah, maksudnya tajawuz yakni sesungguhnya tidak sama persis apabila, tapi dianggap sama. Wa in kanat ghairal musyabahah sumiyat tajawuz majazan mursalan. Apabila ilaqahnya, hubungannya, keterkaitannya tersebut bukan musyabahah, maka disebut tajawuz majaz mursal. Ini istilah saja kita lewat ya konfirmah, karena pada hakikatnya kita mengingkari asal pembahasan ini. Hingga nanti tajawuz fil kalimat tayyib
Wa majazan aqliyan in kana tajawuz bil isnad. Apa? Ini komahnya di akhir. Nah, wa in kana ghairal musyabahah summiya tajawuz majazan mursalan in kana tajawuzu fil kalimat. Disebut majaz mursal apabila tajawuznya pada suatu kata. Wa majazan aqliyan in kana tajawuzu fil isnad. Apabila tajawuznya pada penyandaran suatu hukum ikhwanillah maka disebut dengan majaz aqli. Dah enggak perlu dipahami. Mau memahami tidak tentang majaz? Saya sendiri malas. Tapi karena hakikatnya kita mengingkari majaz. Untuk apa kita membahas majaz ini? Intinya majaz alhamdulillah ya banyak sekali nanti di pelajaran balaghah juga ya bosan dengan banyak sekali pembahasan majaz-majaz seperti ini. Padahal hakikatnya majaz itu dimunculkan ya oleh ahlul batil untuk mengingkari ya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya kemudian terus-menerus demikian semakin menyebar dan masuk pada cabang-cabang ilmu termasuk usul ini di antaranya yang terpengaruh. Makanya banyak dari usuliyun ikhwanillah yang dari sisi akidah mereka terjerumus dalam penyimpangan. Ya terutama penyimpangan ahli kalam. Sedikit dari usuliyin ya ulama-ulama usul yang selamat dari ilmu kalam. Nah, sehingga pembahasan ini ya kita lewati saja, kita baca. Misalnya dzalika fil majazil mursal an naqula ra'ayna al-matar atau ra'ayna al-matar. Misal majaz mursal yaitu kita katakan ra'ayna al-matar. Yang diinginkan apa? Ya kami menggembala, yang menggembalakan yakni mengatur hujan. Fa kalimatul matar majaz anil asy. Ya, yang dimaksud dengan matar di sini adalah majaz, yang diinginkan adalah rumput. Ya, yang diinginkan adalah rumput. Padahal lafaz matar ini untuk hujan. Tayyib. Fatajawuz bil kalimah, maka ya tajawuz di sini dengan suatu kata. Wa mithalu dzalika fil majaz al-aqli an taqula ambatal matar al-asbah. Fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatun. Yuradu biha fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatan maknaha. Lakin isnadul inbadi ila al-matar majaz. Li'anna al-mumbit haqiqatan huwa Allah Ta'ala. Fatajawuz fil isnad. Intinya dalam penjelasan majaz mursal yaitu seorang mengatakan ya kami menggembalakan binatang ikhwanillah di padang rumput. Tapi padang rumput dia gunakan dengan kata yang lain yaitu al-matar, dengan kata matar, hujan. Jadi al-matar diinginkan adalah suatu padang rumput. Kemudian yang kedua untuk majaz akli, seorang mengatakan hujan menumbuhkan rumputan. Hujan telah menumbuhkan rumputan. Padahal seharusnya yang menumbuhkan itu adalah apa? Yang menumbuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini majaz dari sisi isnad, dari sisi penyandaran. Bukan berarti kemudian seseorang kamu syirik berarti. Ya, kamu syirik ketika mengatakan hujan yang menumbuhkan rerumputan. Ini banyak kalau orang bicara majaz ikhwanillah banyak akan lafaz-lafaz banyak bisa melipir-melipir dalam bahasa Jawanya. Salah sebenarnya tapi melipir-melipir. Saya enggak menginginkan ini kok. Saya menginginkan makna yang lain. Sehingga inilah yang dijadikan tauhid. Sehingga disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai tauhid yang ketiga yang harus dihancurkan, yaitu majaz.
Wa min al-majazil mursal at-tajawuz biziyadah wa tajawuz bil hadr. Mathalu lil majazi biziyadah fi qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un fa qalu innal kaf za'idatun li ta'kidi nahyil mithl 'anillahi ta'ala. Nah, majaz ya mursal dengan ziyadah, dengan tambahan. Mereka contohkan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Kaf di sini mereka katakan tambahan saja untuk menguatkan. Baik. Seharusnya laisa ya laisa mithluhu syai'. Laisa ya syai'un mithlahu. Laisa syai'un mithlahu. Tapi ini ikhwanillah tentunya ya tidak bisa disetujui. Bagaimanapun juga huruf dalam bahasa dalam Al-Quran, ya huruf dalam Al-Quran tentunya datang bukan untuk suatu sekedar sebagai tambahan saja. Baik. Pamithal majaz bil had, contoh majaz dengan menghilangkan. Qauluhu ta'ala was'alil qaryah, tanyalah ya desa itu. Tanyalah desa, maksudnya apa? Tanyalah penduduk desa. Was'al ahlul qaryah, bukan yang dimaksud untuk bertanya kepada ya rumah-rumahnya, bertanya kepada jalan-jalannya, bukan. Dan ini kita katakan ini uslub Arab, ya metode Arab dalam menginginkan dan semuanya paham. Namanya was'alil qaryah, ya yang dimaksud adalah penduduk di desa tersebut, bukan disuruh bertanya ke rumah-rumah yang tidak bisa bicara atau ke pepohonan di desa tersebut. Fahudifat ahlu majazan, fahudifat ahlun majazan, walil majazi anwa'un katsirah madhkuratun fi ilmil bayan. Nah, ini intinya. Majaz itu banyak sekali jenisnya disebutkan dalam ilmu bayan yang kita tidak memerlukannya. Nah, yang kita tidak memerlukannya. Intinya alhamdulillah, sekali lagi majaz pembahasan ini memang dimasukkan dalam ilmu usul ini tidak lain ya untuk semakin memperkuat alasan mereka dalam meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan mereka ini usuliyun. Adapun ahli sunnah wal jamaah membahas yang demikian ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di awal pembahasan, bahwasanya beliau menyebutkan pembahasan ini karena dulu memang belum terlalu jelas tentang batinnya majaz. Nah, bahwasanya majaz tidaklah ada dalam lughah Arabiyah, terlebih lagi dalam Al-Quran. Insyaallah tanbih kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza subhanallah